Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sehingga Taruna Madya Niko Bagus, Prodi LDP 2A. Sebelumnya saya berterima kasih, Kak, kepada Kakak karena telah menyempatkan atau meluangkan waktu dalam Giant Zoom ini, Kak. Sebelumnya dengan Kakak siapa ini, Kak, Oh, sehingga. nama saya Ahmad Ilyas Dunensyah dari Prodi MTP 3A. Sehingga ini saya mengundang Kakak dalam Giant Zoom ini. Saya ingin mencari tahu atau mencari ilmu, Kak. Bagaimana sih dan apa saja sih yang di dalam KS itu, Kak. Ini saya sudah menulis atau telah punya pertanyaan sendiri, Kak. Yang pertama ini Kak, apa sih yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan KIS ini, Kak? Oh, jadi terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya kan saya juga habis belajar tentang KIS. Jadi mungkin saya bisa membagi ilmu saya kepada kamu. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama, apa sih yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan KIS? Pertama yang harus dilakukan yaitu kita menuju ke ruang engine dan mengecek engine apakah ada hal yang abnormal. Contohnya apakah ada hewan-hewan di dalam ruang engine tersebut. Setelah itu kita cek kabel-kabelnya apakah ada yang terputus atau tidak. Mungkin setelah itu kita cek BBM-nya apakah BBM-nya itu sudah terisi penuh atau belum. Bisanya kita mengecek BBM itu memakai dipstick. Jadi nanti kita masukkan ke tangki BBM-nya jika dan nanti akan terlihat apakah BBM itu masih ada atau tidak. Lalu setelah kita mengecek BBM, biasanya kita menuju ke mesin radiator dan kita cek di situ apakah ada kebocoran di radiator tersebut dan apakah radiatornya itu mampet. Karena kalau radiatornya itu mampet, biasanya itu mempengaruhi sirkulasi udara pada radiator tersebut. Jadi kalau mampet, radiatornya itu jadi cepat panas dan mengganggu kinerja dari KAIS. Lalu setelah mengecek radiator, eh, kita mengecek rangkaian bawah. Jadi mungkin di rangkaian bagian bawah itu apakah pasang-pasang yang sudah terpasang, gardan, dan main reservoir. Dan kita cek secara visual mungkin apakah hmm, ada yang rusak apa ada ataukah ada yang patah. Lalu setelah itu kita cek alat perangkainya, kita lihat secara visual dulu apakah ada yang abnormal atau tidak di alat perangkai tadi. Dan jika masih aman dan tidak ada masalah, kita lanjut mengecek bodi dari KAIS. Jadi kita cek dulu kaca-kacanya apakah ada kaca-kaca yang pecah ataukah ada kaca-kaca yang hilang ataupun kaca-kaca yang lupa tertutup. Dan juga kita cek juga bentuk visual dari bodi KAIS tersebut. Apakah ada yang abnormal atau tidak. Mungkin itu yang biasa dilakukan sebelum kita mengoperasikan KAIS. Baik, Kak, ternyata banyak ya, Kak, yang harus dilakukan sebelum mengoperasikan KIS. Nah, selanjutnya ini, Kak, apa aja sih yang ada, komponen apa saja sih yang ada di KIS, Kak, ini, Kak? Untuk komponen yang ada di KAIS itu eh, biasanya itu ada banyak untuk komponen-komponen di KAIS. Jadi KAIS yang ada di kampus kita itu mempunyai dua meja pelayanan dan dua engine. Namun walaupun mempunyai dua meja pelayanan dan mempunyai dua engine, yang digunakan itu hanya satu saja. Sedangkan yang satunya itu hanya untuk backup atau untuk cadangan apabila engine yang utama itu mengalami gangguan. Jadi untuk komponen-komponennya, selain itu untuk komponen-komponennya, yang pertama ada master control. Di master control ini terdapat gagang tenaga dan reversing handle. Dan tool tersebut itu saling berhubungan atau biasanya disebut dengan interlocking. Jadi ketika keymaster belum dimasukkan atau di-on-kan, maka reversing handle atau gagang tenaga yang ada di master control tadi itu tidak dapat digerakkan. Lalu selanjutnya ada power command. Power command ini berfungsi untuk menyalakan mesin dari KAIS. Lalu selanjutnya ada speedometer. Speedometer ini sebagai indikator untuk mengetahui kecepatan dari sarana dari kecepatan dari sarana atau kecepatan dari KAIS tersebut ketika sedang beroperasi atau berjalan. Lalu ada full meter. Full meter ini sebagai indikator untuk bahan bakar. Lalu
ada brake pipe dan main reservoir. Brake pipe dan brake pipe itu digunakan untuk pengereman dan nilainya biasanya itu 5 bar. Dan untuk main reservoir yang memiliki jarum merah itu berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan. Jadi udara-udara bertekanan tadi itu biasanya dipakai untuk pengereman, suling, dan kalau biasanya di KRL itu untuk untuk pintu membuka pintu. Lalu selanjutnya komponen selanjutnya ada cylinder pressure. Jadi cylinder pressure ini berlawanan dengan brake pipe, namun fungsinya sama yaitu untuk tekanan pengereman. Jadi eh, cylinder pressure dan brake pipe itu berterbalikan. Jadi kalau misalnya pengereman itu brake pipe nilainya itu akan turun, sedangkan cylinder pressure itu akan naik. Dan kalau tidak ngerem biasanya berlaku kebalikan. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu ada voltmeter DC. Jadi voltmeter DC ini untuk mengetahui tegangan pada KIS tersebut, pada KIS yang ada di kampus kita. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini berbunyi jika deadman tidak dipencet. Selanjutnya, setelah buzzer, ada juga reverser handle. Di reverser handle ini ada 3 indikator yaitu F untuk forward, 0 untuk netral, dan R untuk reverse. Jadi F ini untuk maju, 0 netral, R reverse. Jadi reverse handle ini untuk menentukan arah dari KIS tersebut. Jadi selanjutnya ada gagang tenaga. Gagang tenaga ini ada yang untuk power dan pengereman. Jadi ada P1, P2, P3, P4, dan untuk pengereman ada B1 sampai dengan B7. Sehingga sebelumnya saya potong dulu kak. Nah itu yang gagang tenaga untuk bagian power dan pengereman itu kan ada P1, P2, P3, dan P4 kak. Nah itu apa ada arti dari masing-masing angka tersebut ya isinya? Oh, untuk nomornya itu ada artinya. Jadi kalau untuk yang power kan ada P1 sampai P4. Jadi semakin tinggi nilai dari angkanya tadi itu maka powernya semakin besar. Sedangkan untuk pengereman kan ada B1 sampai B7. Jadi yang untuk pengereman itu B1 sampai B6. Dan biasanya itu digunakan secara bertahap. Jadi tidak langsung ke B3 atau B4. Jadi B1 dulu, B2 dulu, B3 dulu sampai ke B6. Dan yang untuk B7 itu untuk biasanya untuk pengereman darurat. Dan untuk selanjutnya setelah em, gagang tenaga tadi ada komponen master key. Master key itu untuk membuka handle tadi yang agar agar handlenya tadi bisa digunakan karena interlocking tadi. Selanjutnya ada tombol lampu dan wiper. Tombol lampu dan wiper itu ada headlight, fog light, room light, dimmer, emergency light, wiper switch, tombol reset. Dan yang ke-13 ada radiolog. Radiolog ini merupakan alat komunikasi yang menghubungkan sarana ke stasiun yang berkaitan. Lalu ada tombol emergency stop. Jadi tombol emergency stop ini berfungsi untuk menghentikan KS jika KS dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan tertentu yang mengharuskan KS untuk berhenti. Lalu ada deadman. Deadman ini merupakan indikator bahwa masinis masih mengoperasikan KIS tersebut. Apakah masinis masih ada di tempat? Mungkin itu yang saya ketahui tentang komponen-komponen yang ada di KIS. Baik kak, ternyata banyak sekali kak komponen yang ada di KS kak. Selanjutnya ini kak, bagaimana kak cara mengoperasikan KIS? Apakah seperti motor atau mobil yang tinggal cetek atau ada langkah-langkah atau urutan tertentu kak isinya? Oh, untuk mengoperasikan KIS itu berbeda dengan mobil atau motor. Jadi untuk mengoperasikan KIS ini sedikit lebih rumit karena step-stepnya yang banyak. Yang pertama itu step-stepnya kita lepaskan dulu stop block yang ada di KIS yang ada di bawah itu dekat roda. Setelah melepas stop block, kita masuk naik ke kabin dan menekan saklar on agar power command menyala. Setelah menekan saklar, tekan tombol pada power command. Lalu setelah itu kan engine-nya itu akan menyala. Dan tunggu dulu sekitar 1 menitan untuk mesin warming up. Sembari menunggu mesin warming up, eh, kita pergi ke control panel untuk menyalakan saklar dari kiri ke kanan secara berurutan. Sehingga sebelumnya saya potong dulu kak.
Nah itu kan tadi Kak Yah kan bilang nggak, untuk menyalakan saklar harus berurutan dari kiri ke kanan ya. Nah itu kenapa Kak harus berurutan dari kiri ke kanan Kak sih? Oh, harus berurutan itu karena saklar yang ada di KS itu kan ada banyak. Jadi dinyalakan berurutan itu agar tidak ada saklar yang tertinggal. Jadi semua saklar yang diperlukan bisa menyala. Mungkin seperti itu. Jadi setelah menyalakan saklar tadi di control panel, kita lanjutkan kembali ke meja pelayanan untuk mengecek main reservoir, brake pipe, dan tekanan di cylinder brake, di cylinder pressure. Setelah itu putar master key dan posisikan reverse handle maju atau forward sesuai keinginan kita. Lalu pastikan voltmeter DC sekitar 24 volt, cylinder pressure dalam keadaan rilis, brake pipe bernilai 5,8 bar, dan main reservoir pada nilai 8 bar. Lalu setelah itu arahkan gantung tenaga ke power 1 dan selagi mengoperasikan KS itu jangan lupa untuk menekan deadman selama 5 detik dengan interval setiap 15 detik. Nah sih Kak, itu kan tadi harus menekan deadline selama 5 detik Kak. Nah kenapa Kak harus ditekan selama 5 detik Kak sih? Hmm, karena deadman itu kan sebuah komponen yang berfungsi sebagai indikator bahwa masinis itu masih di tempat untuk mengoperasikan KS tersebut. Jadi kalau semisal deadman tidak dipencet selama 5 detik setiap 50 detik, nanti buzzer akan menyala. Dan jika buzzer terus menyala dan tidak ada respon dari masinis selama waktu yang telah ditentukan, KS tadi itu akan melakukan emergency stop. Jadi pengaman mendadak seperti itu. Baik Kak. Nah saya tadi kan sudah bertanya tentang cara bagaimana sih mengoperasikan KIS. Nah sekarang saya tanya Kak, ini Kak, bagaimana sih cara mematikan KIS? Tentunya kan ada cara atau langkah-langkah tertentu Kak isinya. Untuk mematikan KS itu mungkin keterbalikan dengan cara menyalakan KS tadi. Yang pertama untuk mematikan KS itu kita lakukan pengereman dulu dan pastikan KS berhenti secara sempurna. Setelah itu, setelah berhenti, matikan semua saklar yang ada pada kontrol panel. Balikan dari tadi dimulai dari paling kanan sampai ke kiri secara berurutan agar tidak ada saklar-saklar yang tertinggal. Jadi kembali sesuai dengan semula. Setelah itu matikan engine pada tombol power command dan nonaktifkan saklar. Lalu setelah mematikan semuanya, kita turun dan pasang stop block. Lalu kita periksa ruang engine-nya apakah ada keadaan yang abnormal atau tidak. Setelah tidak ada hal abnormal dan semuanya aman, kita lanjut cek visual dari KAIS apakah ada yang mengalami perubahan. Jadi mungkin apakah ada yang tertemper ataupun ada yang rusak setelah kita mengoperasikan KAIS tadi. Lalu setelah itu, setelah semuanya aman, kita isi bahan bakar KAIS tersebut agar selanjutnya siap dioperasikan. Mungkin seperti itu cara mematikan KAIS. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Mungkin ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang saya sempat tulis Kak. Terima kasih Kak sebelumnya. Semoga ilmu ini bisa membuat saya lebih maju tentang atau lebih ngerti tentang perkereta ya isinya. Oh iya, sama-sama. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini juga bermanfaat dan bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu. Baik Kak, terima kasih Kak. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya Kak. Terima kasih Kak.